Halo sahabat Safety Bewok, jumpa lagi kita. Hari ini kita akan membahas elemen 2 dari SMKP Pertambangan, yaitu perencanaan. Jangan lupa sambil ngopi, mari kita simak. Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan materi kita hari ini. Nah, di sesi kali ini, kita nggak bakal membahas tumpukan kertas birokrasi yang bikin ngantuk. Sama sekali nggak. Kita bakal membedah secara terperinci soal elemen 2 dari Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, atau yang biasa kita kenal dengan SMKP. Bayangin aja, ini bukan cuma sekedar kebijakan di atas kertas, tapi ini tuh bener-bener cetak biru arsitektur buat bertahan hidup. Sebuah panduan yang mastiin tiap pekerja tambang bisa pulang ke rumah dengan selamat setiap harinya. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya mengubah sebuah kebijakan keselamatan yang tadinya cuma tulisan jadi realitas di lapangan? Apalagi di industri pertambangan, yang bisa dibilang salah satu industri paling berbahaya di muka bumi. Gini, kalau elemen I dari SMKP itu ibarat janji perusahaan buat beroperasi dengan aman, nah, elemen II ini adalah peta jalannya. Ini adalah langkah demi langkah untuk beneran dapatin janji tersebut. Karena jujur aja, tanpa perencanaan yang matang, janji ya cuma sekedar angan-angan kan? Oke, mari kita langsung lihat sistem penggerak ini. Dari 7 elemen inti SMKP Minerba, fokus kita sekarang ada di roda gigi yang di tengah ini, perencanaan. Ini adalah kelanjutan langsung dari elemen kebijakan yang pertama tadi. Disinilah visi mulia soal keselamatan itu benar-benar diterjemahkan jadi rencana strategis yang konkret, bisa diukur, dan yang paling penting, bisa dieksekusi langsung di lapangan. Mungkin kalau dengar kata regulasi, bawaannya ngerasa padat banget ya. Tapi tenang aja, agenda kita hari ini memecahnya jadi 5 langkah yang super logis. Kita bakal mulai dari penelaahan awal, terus lanjut ke manajemen risiko, kepatuhan hukum, menetapkan tujuan dan program, sampai akhirnya ditutup dengan rencana dan anggaran. Yuk, kita mulai. Langkah pertama, penelaahan awal, atau bisa kita sebut titik nol keselamatan. Sama kayak seorang kapten kapal, Anda nggak mungkin bisa memetakan rute kalau Anda nggak tahu posisi awal kapal Anda ada di mana. Nah, penelaahan awal ini pada dasarnya adalah penilaian dasar. Sebelum sebuah perusahaan mulai mengembangkan sistem keselamatannya, mereka wajib banget mengevaluasi kondisi awal mereka. Terus, apa aja yang dinilai? Jawabannya, semuanya. Mulai dari proses bisnisnya, gimana partisipasi pekerja di lapangan, tanggung jawab pimpinan unit, sampai ngelihat lagi statistik kecelakaan atau penyakit akibat kerja di masa lalu. Intinya, ini adalah momen buat jujur-jujuran melihat seberapa sehat pondasi perusahaan Anda saat ini. Dan coba tebak, Anda nggak disuruh meraba-raba sendiri dalam gelap. Pemerintah udah nyediain panduannya. Dokumen keputusan Dirjen Minerba tahun 2023 ini hadir persis buat ngejawab kebutuhan itu. Petunjuk teknis ini ngasih standar yang jelas banget soal gimana sih cara menilai pencapaian kinerja keselamatan pertambangan secara objektif. Coba kita bandingin 2 level pencapaian ini, karena ini menarik banget. Di tingkat proaktif, perusahaan itu udah punya target di tiap departemen, dan sistem juga udah jalan buat menuhin standar dasar. Bagus sih, tapi belum sempurna. Nah, coba bandingin sama standar emasnya, yaitu tingkat resilient atau tangguh. Di level ini, keselamatan tuh udah bukan lagi soal menuhin checklist dokumen. Keselamatan udah mendarah daging. Semua pekerja beroperasi aman karena emang didorong oleh budaya keselamatan yang kuat di dalam diri mereka. Dan itulah tujuan akhirnya. Oke, masuk ke langkah kedua, mengelola risiko dan konteks. Ibaratnya ini waktu kita menilai medan bahaya. Kalau penelaahan awal tadi soal tahu posisi kita di mana, tahap ini tuh kayak kita lagi ngecek medan yang terjal sebelum kita naruh batu bata pertama. Coba deh, perhatiin alur dari diagram manajemen risiko ini. Ini tuh bukan proses yang cuma dilakuin sekali terus udah. Ini adalah siklus yang terus muter. Dimulai dari komunikasi dan konsultasi, yang ngasih masukan buat nentuin konteks. Konteks itu yang mandu kita buat ngenalin bahaya. Nah, setelah bahayanya ketahuan, baru kita nilai dan kendaliin risikonya, yang pastinya harus terus dipantau dan direview secara berkala. Jadi, ini tuh sebuah ekosistem perlindungan yang hidup dan terus dinamis. Tapi ingat, resiko itu nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Konteks resiko itu dibentuk dari dalam dan luar, faktor internal dan eksternal. Kalau ngomongin internal, kita ngomongin hal kayak kelayakan alat berat atau seberapa jago teknisi Anda. Tapi perhatiin juga faktor eksternalnya, cuaca ekstrem yang tiba-tiba datang, atau mungkin dinamika politik dan budaya warga lokal di sekitar tambang. Faktor-faktor eksternal yang kelihatannya nggak nyambung langsung sama operasional tambang ini, aslinya bisa sangat mengancam tujuan keselamatan di dalam sana.
Dan ngurusin risiko itu butuh komunikasi dua arah, nggak bisa sepihak. Ini adalah beberapa saluran yang wajib banget dijalanin sebelum dan selama proses manajemen risiko. Rapat formal doang tuh nggak cukup. Perusahaan harus pakai papan pengumuman, kotak saran, email, aplikasi, sampai bikin saluran komunikasi khusus. Tujuannya apa? Supaya suara setiap pekerja dan orang-orang yang terlibat benar-benar kedengaran dan diakomodasi. Lanjut ke langkah ketiga, kepatuhan terhadap aturan main. Bikin cetak biru yang keren tuh nggak ada gunanya kalau bangunannya nggak sesuai sama standar pemerintah. Di sini, kepatuhan itu harga mati. Buat perusahaan tambang, baik itu pemegang IUP atau IUJP, manajemen perizinan punya syarat administrasi yang ketat banget. Anda harus nyimpen dan majang lisensi, nyatet kapan masa berlakunya habis, ngecek terus akurasinya, dan harus langsung diperbarui kalau tiba-tiba ada perubahan hukum. Poin utamanya gini, ini bukan cuma soal masukin kertas ke dalam map atau nyimpen dokumen di laci. Ini adalah proses kepatuhan aktif yang terus berjalan tiap hari buat mastiin operasional tambang Anda itu legal dan pastinya aman. Nah, ini tuh dengan brilian nunjukin gimana regulasi yang kelihatannya ribet bisa diterjemahin jadi bukti nyata yang simple di lapangan. Aturannya minta ada pengawasan K3, buktinya ya tunjukin sertifikat K3 umum. Ada kewajiban induksi kerja buat pegawai baru, tunjukin absensi sama formulirnya. Terus, regulasi nyuruh bikin panitia keselamatan alias P2K3 harus ada surat keputusannya dari Disnaker. Jadi ini tuh kayak main pasang-pasangan aja. Tiap satu aturan pemerintah wajib punya satu bukti fisik yang sah sebagai pasangannya. Masuk ke langkah keempat, menetapkan tujuan dan program. Saatnya nentuin destinasi kita. Setelah kita ngevaluasi posisi awal, metain resiko, dan mastiin udah patuh hukum, sekarang waktunya nentuin destinasi akhir. Dan ini penting banget, karena sering ada yang kebalik. Ada perbedaan fatal antara tujuan dan program. Tujuan atau sasaran itu adalah misi utama. Ini tuh bentuk bangunan aman yang pengen Anda capai di akhir nanti. Sedangkan program itu adalah langkah-langkah spesifik, cara-cara yang dipakai buat nyampe misi itu. Gampangnya gini, tujuan itu destinasinya, nah program itu adalah perancahnya, alat beratnya, dan kendaraannya yang bakal bawa Anda ke destinasi itu. Jadi hal krusialnya adalah tujuan dan sasaran ini tuh nggak asal ditebak di ruang rapat direksi. Tujuan keselamatan itu sangat bergantung sama data historis, catatan kecelakaan di masa lalu, kejadian berbahaya yang hampir makan korban, atau rekam jejak penyakit akibat kerja. Trauma dan pengalaman pahit dari masa lalulah yang justru jadi pondasi paling kuat buat ngebangun sistem yang jauh lebih tangguh hari ini. Terakhir, langkah kelima, rencana kerja dan anggaran. Ini soal pendanaan untuk eksekusi. Karena sehebat apapun cetak biru yang Anda bikin, kalau nggak ada dananya, ya itu cuma gambar coret-coretan di atas kertas kan? Ini adalah realita puncaknya. Dokumen rencana kerja dan anggaran biaya, atau biasa kita sebut RKAB, yang terkait sama aspek keselamatan pertambangan itu nggak bisa sembarangan langsung jalan. Dokumen ini wajib banget dapat persetujuan dari Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya. Ini bukti nyata kalau perencanaan keselamatan itu sifatnya mandatori, wajib hukumnya. Rencana itu butuh komitmen modal dan dana yang khusus dialokasikan supaya sistemnya beneran berfungsi ngelindungin pekerja. Kalau kita kutip langsung dari aturannya, pemegang IUP melakukan penetapan rencana kerja dan anggaran biaya aspek keselamatan sesuai persetujuan dari Direktur Jenderal atau Gubernur. Kutipan ini tuh nekenin landasan hukum yang super kaku. Mau perusahaan Anda pegang IUP, IUPK, atau IUJP, kewajiban ini ngiket semuanya tanpa terkecuali. Nggak ada celah buat main-main. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan. Coba deh, audit lagi operasional di tempat Anda. Apakah rencana keselamatan pertambangan yang ada selama ini cuma sebatas tumpukan dokumen tebal yang fungsinya cuma buat bikin seneng auditor? Ataukah itu benar-benar sebuah cetak biru bertahan hidup yang dananya dialokasikan penuh, dipahami sama semua pekerja di lapangan, dan secara aktif mencegah melayangnya nyawa? Jawabannya ada pada gimana cara Anda mengeksekusi elemen ini nih. Terima kasih banyak udah dengerin ulasan materi kita kali ini, dan teruslah berproses untuk keselamatan bersama. Halo sahabat Safety Bewok, bagaimana materi SMKP elemen 2 tentang perencanaan? Besok kita lanjut materi elemen ketiga tentang organisasi dan personil. Salam Safety Bewok.